Hai Sobat Masyarakat, ketemu lagi nih. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang bencana alam terbesar di dunia nih masyarakat. Siapa nih yang udah pernah dengar bencana alam terbesar di dunia? Nah, kalau ada yang belum tahu kali ini, kita akan kasih tahu di mana saja bencana alam terbesar yang ada di dunia itu. Yuk simak selanjutnya. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Yang pertama ada gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia atau yang kenal sebagai gempa bumi dan tsunami Aceh yang terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 pukul 7:58. Episentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 sampai 9,3. Gempa bumi megatrust gempa bumi bawah laut terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter ini menewaskan 227,898 jiwa di berbagai negara dan menenggelamkan jumlah pemukiman pesisir. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang terdampak paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Yang kedua ada letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan yang terjadi di sebelah barat Pulau Jawa, yang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1883. Gejala awalnya sudah terasa pada bulan Mei, dan berpuncak dengan letusan yang hebat beruntukan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau tuntuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Pelepasan abu vulkanik mencapai hingga 6 km dan suara letusan terdengar sampai Jakarta yang berjarak 160 km dari Krakatau. Aktivitas seismik tetap berlangsung selama 1 tahun hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan merusak dalam sejarah nih masyarakat. Masyarakat bahkan sebelum meletusnya Gunung Krakatau, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi menyebabkan sejumlah gempa bumi yang mencapai Australia. Banjir Sungai Kuning di Tiongkok pada tahun 1887. Yang ketiga ada banjir Sungai Kuning. Masyarakat tahu gak sih kenapa sih disebutnya Sungai Banjir Kuning? Simak selanjutnya yuk. Banjir Sungai Kuning adalah aliran air yang cukup besar. Ini merupakan salah satu dari 2 sungai terpanjang yang ada di daratan Cina. Jika pada umumnya air sungai berwarna jernih hijau atau kecoklatan, sungai sepanjang 6.284 km itu dialiri air yang berwarna kuning. Oleh karena itu aliran tersebut lebih dikenal dengan sebutan Sungai Kuning atau Huanghe. Kebanyakan rakyat Cina percaya bahwa sungai tersebut sakral dan memiliki kekuatan spiritual karena warna air yang tidak biasa. Huanghe mengaliri setidaknya 9 wilayah di Tiongkok. Sungai Kuning ini memiliki kisah di balik julukan tersebut. Mau tahu gak nih kejadian apa saja? Kejadian di mana nyawa jutaan warga melayang dan jutaan lainnya merana akibat sebuah bencana besar yang tercatat sebagai salah satu malapetaka terdahsyat di Cina. Tepatnya pada tanggal 28 September 1887, beberapa hari sebelum nahas tersebut, hujan yang deras mengguyur di sekitar aliran yang berada di pegunungan Bayan Har. Curahan hujan tersebut membuat volume air sungai naik mencapai pematang yang berada di tepian sungai. Selama beberapa hari hujan tak berhenti, akibatnya air Huanghe semakin tinggi dan melewati pematang.
Akibat adanya pembangunan dan perbaikan tanggul di sekitaran sungai, membuat Huanghe lebih tinggi dibandingkan dengan tanah sekitarnya. Hal tersebut disebabkan curah hujan deras yang mengguyur daerah itu selama berhari-hari, membuat air sungai banjiri serta menghancurkan tanggul yang membatasi sungai dengan lahan warga tepatnya pada tanggal 28 September 1887. Puncak malapetaka terjadi. Banjir menyapu bersih 300 desa dan 11 kota. Dan jutaan yang berada di jalur air bah tersebut pemukiman warga, lahan serta bangunan yang berada di Huaiyankou, dekat kota Zhengzhou, Provinsi Henan, direndam air dan menjadi danau. Hampir 2 juta warga yang dilaporkan hilang kala itu. Tornado Tri-State. Yang keempat, ada bencana alam tornado yang ada di bagian barat tengah Amerika Serikat. Pada tanggal 18 Maret 1925, salah satu wabah tornado paling mematikan dalam sejarah menghasilkan setidaknya 12 tornado besar. Secara keseluruhan, setidaknya 751 orang tewas dan lebih dari 2.298 terluka, menjadikan bencana ini sebagai bencana mematikan. Tepatnya pada tanggal 18 Maret sebagai hari tornado paling mematikan dan tahun 1925 sebagai tahun tornado paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Bencana ini menimbulkan beberapa tornado yang merusak di 3 negara bagian Missouri, Kentucky, dan Illinois. Tornado 3 negara bagian pada tanggal 18 Maret 1925 adalah tornado paling mematikan yang diketahui dalam sejarah Amerika Serikat, dengan 695 korban jiwa yang terkonfirmasi. Kecepatan angin tornado ini hingga 100 km per jam dengan diameter corong tornado mencapai lebih dari 1 km. Nah, masyarakat Bemper merinding gak nih? Dengar cerita yang tadi kita obrolin. Gak kebayang sih gimana kalau kita ada di posisi mereka. Oke deh, stay terus sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.